bisa hadir dalam satu ruangan, dalam satu misi, satu acara, yaitu bimbingan teknis asesmen kompetensi. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan tuntunan tatanan yang merubah syariat agama Islam. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Sukma dari UNESA, selamat datang di bumi Mojokerto, kota dan kerajaan Mojopahit, kerajaan yang kedua, nasional yang kedua. Patut kiranya kita semuanya bangga di Mojokerto karena merupakan salah satu kerajaan nasional, kerajaan Prasetyo SPD MT. Tempat tanggal lahir Bojonegoro 6 Desember tahun 1980, masih muda. Kemudian riwayat pendidikan, beliau adalah S1 di Universitas Negeri Surabaya, pendidikan geografi, selesai tahun 2003. Alhamdulillah Pak, ini senior yang hambal afiat insyaallah, sehingga semoga kita senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena atas berkat perjuangan beliau bagi yang beragama Islam kita bisa mengenal Islam, agama yang benar yang terang-benderang tanpa ada perubahan. Yang terhormat Bapak Kasih Guru Pak Anton Temur, ini juga adik kelas saya ya di UNESA di sejarah. Itu kami juga sering bersama-sama di organisasi begitu, sehingga insya Allah saya kenal baik dengan Pak Anton Timur. Kemudian ada Pak Suntoro, ada Pak Saiful Rahman, sering kita ketemu Pak Rahman, Pak Mulyono, nah ya, Masya Allah, saya ketemu lagi Pak Mulyono, terima kasih. Kemudian ada juga Pak Tioro di sini, senior kami. Mohon maaf kan kami bermaksud menggurui, tapi ini kita sharing saja. Bapak Ibu, senang sekali ya hari ini saya bisa bertemu untuk pertama kalinya mungkin GMP IPS di Mojokerto. Karena biasanya di sini Pak Agus Supriyono gitu ya, langganan. Kemudian Bu Iwi, saya jadi malu. Iya, bahan banget, ya banyak, betul sekali. Baik, ya betul. Jadi secara geografis memang Kerajaan Majapahit, Kerajaan Hindu-Buddha itu ada di, kalau bahasa geografis ya, itu basin intramontane, cekungan di antara pegunungan. Jadi cekungan di antara pegunungan ini adalah ada, kalau kami menyebut itu spring belt. Spring belt itu jalur sabuk mata air begitu ya. Di lereng-lereng pegunungan ini ada sumber mata air, sehingga di sini tanahnya subur. Selain airnya banyak, tanahnya juga vulkanik ya. Subur, airnya bagus untuk pertanian. Nah, sehingga metropolis kerajaan Hindu-Buddha itu ada di lereng pegunungan. Dan itu memang kalau kepercayaan agama Hindu-Buddha itu memang selalu terikat dengan air. Bapak Ibu pernah ke Bali? Nah, di sana ada budaya Sumba, apa itu Sumba? Pengairan ya. Ya, bahkan drainase paling bagus di dunia itu zaman dulu itu ya di Majapahit ini. Itu kan ada ya peta-peta drainase modern, ada dicontohkan di Majapahit. Jadi memang kerajaan Hindu-Buddha itu selalu terkait dengan air, drainase tadi. Karena di lereng-lereng pegunungan itu pasti
banyak dijumpai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Di metropolitannya di situ. Ya. Itu sebenarnya Bapak Ibu, Bapak anak-anak diajak untuk bernalar dari literasi, tadi sumbernya sosial budaya. Jadi ada yang personal, nanti saya contohkan Pak Andi, Pak Mulyono. Ada juga yang sosial budaya di sekitar daerah sekitarnya, itu juga boleh. Jadi konteksnya dikaitkan dengan sosial budaya, atau juga yang terakhir konteksnya dikaitkan dengan saintifik, data-data yang mutakhir, bahkan juga ke masa depan menggunakan teknologi informasi saintifik, data-data kependudukan, ya, itu bisa menjadikan data-data saintifik. Kemudian apalagi data tentang ekspor impor, kemudian pajak, ya, kurs, itu merupakan data-data yang saintifik, data-data yang mutakhir yang juga bisa digunakan untuk memprediksi masa depan, dan juga bisa nanti data-data itu menggunakan teknologi, informasi teknologi itu juga bisa termasuk scientific konteksnya. Jadi nanti soalnya kelas 7 terus terang saya belum membuat apapun. Jadi perangkat itu juga nggak punya. Jadi saya mengajar tuh berdasarkan webinar itu yang sampai kepala saya pusing ya. Itu saya ikuti berburu webinar dan saya cari yang gratis Pak. Iya. Sepanjang pengetahuan yang saya tahu, karena kami juga masih meraba-raba, bukunya sudah ada sehingga saya berpatokan pada buku itu. Nah, setelah saya melihat ini langkah-langkah membuat RPP yang langsung bertatap muka dengan pemateri, ya, saya baru ngeh. Kalau yang kemarin itu karena memang laptop saya buka tapi saya tinggal tidur, Pak. Iya, karena capek. Karena materi diberikan di pukul 13, setengah 13 saya masih di kelas. Kemudian berakhirnya jam 16, sementara saya dari perjalanan. Jadi saya nggak mungkin membuka ngeboti itu tapi mengabaikan keselamatan saya. Iya. Betul kan ya? Iya. Sehingga webinar itu saya ikuti, saya punya sertifikat seambrek tapi nggak ngerti opo-opo Pak saya. Baru kali ini saya ngeh. Iya, saya ingat tadi sehingga langkah-langkah ternyata seperti itu yang ingin saya tanyakan Pak. Untuk membuat RPP ini saya kan ini baru memahami langkahnya seperti ini ya. Untuk yang istilah-istilah yang kemarin menurut saya KD, nah itu kan sudah ngetel Pak ya, sudah melontok gitu ya. Untuk sekarang ada istilah baru yang CP, yang apa itu terus terang bagi saya itu masih kadang hilang, kadang ingat gitu ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, nanti di dalam membuat perangkat itu Pak, apakah dibuat itu per tema? Karena dalam buku kelas 7 itu kan tema ya. Kalau di yang kemarin itu kan ada pokok bahasan, kemudian ada 1, 2, ada A1, 2, 3, B, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Saya biasanya membuat itu kan per KD ya Pak. Kalau yang dulu mohon maaf, kalau yang istilah sekarang saya tidak tahu karena itu mohon pencerahannya Pak. Apakah nanti dalam membuat RPP itu setiap satu RPP itu saya membuat itu per tema? Di dalam tema itu kan bukunya itu kan ada juga tema 1, ada 2, ada 3, ada susunnya juga itu. Dan mohon ini untuk membuat itu seperti apa gitu, nanti apa per tema atau per apalah nggak ngerti saya. Mohon untuk nanti saya paling tidak itu bisa membuat pulang dari BMT ini saya punya karya ini membuat gitu, nggak salah bener sepanjang pemahaman saya yang otak saya cuma sekian senti ini dengan ilmu yang Bapak berikan ini mudah-mudahan nyantol semuanya gitu Pak. Dengan usia yang sudah tidak muda lagi Pak, bentar lagi pensiun. Ya terima kasih Pak, terima kasih banyak ilmu yang diberikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin monggo yang tambah 1 lagi, mungkin dari bapak-bapak, Pak Andi, Pak Kus, Pak Samsul, atau mungkin ibu lagi yang muda, ini tadi kan golongan angkatan mungkin yang angkatan 98 atau angkatan 2000.
Monggo. Sudah. Oke, monggo. Odis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk saya, ini kemungkinan juga pengalaman seperti yang saya alami di sekolah lain juga sama. Untuk saya ini kan mengajar di kelas 7, Pak. Di sekolah kami itu kelas 7 rata-rata, karena mungkin juga karena masa pandemi selama 2 tahun lebih, sehingga untuk proses membaca literasi memang agak sulit. Sehingga kita kalau mau masuk kemudian akan mengajar begitu agak susah untuk mengangkat anak-anak supaya ada motivasi untuk membaca. Oleh karena itu ini adalah satu hal yang mungkin juga sebagai kendala kita dalam menyampaikan materi. Jadi materi di kelas 7 itu saya perhatikan kan tema-temanya itu juga sudah dari SD langsung SMP itu kayaknya agak berat kan begitu. Oleh karena itu barangkali dari teman-teman ada istilahnya itu cara bagaimana bisa kita untuk siswa-siswa yang kelas 7 yang masih dalam taraf literasinya yang sangat kurang ini, barangkali ada kiat-kiat untuk bisa kita mengajar di kelas itu lebih nyambung. Itu yang saya rasakan. Kemudian yang kedua sama dengan Ibu Tin, sama saya juga di kelas 7 itu masih bingung. Dalam arti bingungnya gini, sementara yang kita dapat dalam menyusun RPP, modul ajar, itu ternyata pikiran kita ada tema, ada subtema. Sama, saya juga masih kebingungan, saya harus bagaimana untuk membuat modul ajar ini. Apakah kita diperbolehkan dalam bentuk membuat satu tema beberapa pertemuan atau bersubtema? Itu yang jadi pertanyaan kami. Terima kasih Pak sebelumnya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, jadi pertanyaannya justru sekitar modul ajar kurikulum merdeka. Jadi ini jawabannya panjang Pak Ibu. Jadi perlu satu pertemuan sendiri untuk menjawab ini. Sudah saya siapkan di Bangkalan ya Bapak Ibu, di Bangkalan langkah-langkah bagaimana menyusun modul ajar untuk SMP IPS. Karena itu harus pencermatan CP. Jadi kemudian dari CP itu dibagi berapa fase, itu kan juga kita harus lihat ya. Jadi Pak misalnya ini ada CP ya, kemudian CP dari CP ini akan di SMP itu kan ada fase D ya, ada 3 tahun ya. Dibagi berapa tahun, misalkan untuk yang ini yang warna kuning ini ada di kelas 7, yang warna merah ini di kelas 8, yang warna hijau ini kelas 9. Jadi harus duduk bareng nanti guru kelas 7, 8, 9 harus duduk bareng agar tidak tumpang tindih tema-temanya. Itu ya Bapak, jadi panjang Bapak Ibu. Insya Allah prosesnya panjang. Langkah pertama itu harus mencermati. Dari itu esensial loh Pak. Kenapa? Itu sangat esensial Pak untuk saat ini. Iya. Iya. Karena kami mulai Pak. Ya nanti kita mungkin Pak Sunarto kita bisa webinar. Nggak perlu dibayar. Nggak perlu dibayar Bapak Ibu kalau Bapak itu membutuhkan. Nah, atas nama GMP IPS ya Bapak. Nanti kita buat MOU kerjasama untuk meningkatkan sumber daya manusia. Karena itu prodi kami juga penting Bapak Ibu. Jadi prodi kami itu ada MOU kerjasama itu juga penting untuk laporan di kementerian. Oh ternyata prodi IPS ada kerjasama dengan GMP IPS. Dan nanti bisa kita webinar ya, kolaborasi khusus webinar
khusus mengenai bagaimana menyusun atau apa istilahnya? Ya tatap Zoom. Boleh. Tapi yang jelas untuk menyusun iya menyusun bahan modul belajar. Tadi kan saya sudah membuat RPP ya. Bagaimana transformasikan dari RPP ke modul ajar itu perlu waktu tersendiri, tidak bisa dijelaskan sekarang. Pertanyaan mengarah ke situ. Saya paham karena ini juga yang menjadi keinginan BGMP yang lain. Makanya saya katakan tadi tanggal 20 sama 21 kami ke Sampang untuk menyampaikan ini, kemudian tanggal 24 kami ke Bangkalan untuk menyampaikan ini. Jadi memang perlu waktu karena perlu pemetaan capaian pembelajaran. Setelah itu membuat ATP-nya Bapak Ibu. Setelah itu baru membuat tujuan pembelajarannya. Baru setelah itu mengembangkan modul ajarnya. Modul ajarnya itu juga komponennya juga berbeda dengan RPP yang sekarang. Juga ada pengurus MGMP PKN. PKN saya sengaja kasihkan di sini karena kode sosialis sehingga nanti ketika materi nggak jauh beda. Walaupun pada prinsipnya literasi itu kan hampir sama KM prinsipnya, nanti pendalamannya beda. Yang kedua yang saya hormati Pak Dr. Sukma Perdana Prasetya SPD MPD. Terima kasih atas rawuhnya membantu kita di Mojokerto untuk berbagi ilmu. Beliau ini teman saya Bapak Ibu, cuma beliau atas saya. Beliau 98, saya 2000 pada waktu itu. 98 atau 98? Jadi dulu waktu di kampus kita sering boncengan motor buntut ya. Makan bersama. Ya, makan bersama, kita kontrakan kemudian pakai motor. Alhamdulillah sekarang beliau sudah sukses di UNESA menjadi Haprodi. Semoga kita doakan supaya segera mengajukan guru besarnya. Amin. Supaya profesional Jurusan. Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tujuan BIMTEK kita pada hari ini itu adalah nanti Bapak Ibu memahami tentang konsep AKM, tujuan dan sebagainya. Itu yang pertama. Karena masih ada persepsi pemahaman yang tidak sama bahwa AKM itu adalah hanya urusan mapelnya matematika dan bahasa Indonesia. Padahal tidak. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tujuan BIMTEK kita adalah pada hari ini adalah nanti Bapak Ibu bisa membuat soal-soal berbasis AKM. Itu tujuan pendeknya begitu. Nah, kenapa kok ada latar belakang dua itu Bapak Ibu? Ketika kami visitasi ke sekolah, izin operasional terutama di swasta dan beberapa negeri itu kami lihat, saya tuh sampai gedek-gedek. Kenapa? Karena di instrumen izin operasional itu kan ada salah satunya nanti ada soal, ada RPP, ada remedi. Otomatis gandengannya RPP itu kan ada soalnya gitu. Remedi juga pengayaan kan otomatis ada nilai, ada soalnya. Ketika kami lihat Bapak Ibu, saya itu sampai heran. SMP kelas 9 dan kelas 8 itu soalnya hanya C1, kalau taksonomi Bloom itu C1, C2. Kalau ketika nanti digandengkan dengan soal AKM, jauh beda, karena AKM itu minimal kalau ini mohon benar C3, C4 kan itu rata-rata di atasnya itu. Nah kalau kemudian soalnya hanya sebutkan, jelaskan, itu tahapannya masih C1, C2 itu enggak, dengan nanti anak-anak tidak terbiasa ketika menghadapi AKM. Nah, bukan berarti kemudian
tujuan jangka pendeknya ini untuk AKM saja tidak, tetapi bagaimana nanti Bapak Ibu merubah paradigma pembelajaran dan cara mengajar, itu kuncinya di situ saja sebenarnya. Jadi bagaimana ngajarnya supaya nanti ngajarnya juga bisa mencerminkan yang ingin dicapai di tujuan akhir AKM itu. Jadi saya ketika meriksa di sekolah-sekolah itu kita lihat, ya Allah ini kok C1, C2 terus nggak akan nanti ketika mengerjakan AKM. Ya. Nah, maksud kita begini, ketika ini nanti dilatih, Bapak Ibu ketika mengevaluasi dan sebagainya anak-anak, ya mohonlah soal-soalnya atau nanti studi kasus dan sebagainya ya mirip-mirip atau sama dengan soal-soal yang sehingga anak-anak terbiasa. Karena di sini lebih banyak analisis, ya, lebih banyak sehingga anak-anak mampu berpikir kritis. Nah, sekarang kalau hanya soal sebutkan dan jelaskan, sekarang buka internet aja sudah selesai. Ya, karena saya pernah juga nyoba di sini, anak-anak cari ini ketemu semua ternyata, ya ketemu semua jawaban itu. Nah, kalau analisis kan tidak mesti ketemu semua. Nah ini mohon diperhatikan yang nomor 2 karena ini berdasarkan lapangan. Makanya kalau sekolah yang instrumennya tidak lengkap akan kita pending sampai lengkap baru kita izin operasional kita tanda tangan. Ini supaya kita paksa seperti itu supaya kita semuanya mau berubah. Ya. Kalau kita mau mengerjakan, insya Allah Mas Yo kita gak bisa itu tahu ngerjakan ilmu berarti begini ya. Kemudian Bapak Ibu saya sampaikan rapot mutu pendidikan rapot pendidikan, bukan tidak ada lagi kata mutu sekarang ya. Di Kabupaten Mojokerto untuk kemampuan literasi ini Bapak Ibu itu yang mahir hanya 4,63% secara umum di kabupaten. Kemudian yang cakap 57,51%. Yang dasar 27,25%, perlu intervensi khusus itu 10,6%. Nah kalau di rapor pendidikan yang dasar sama intervensi khusus itu merah, dasar itu kuning, kemudian cakap itu hijau, yang mahir baru biru. Ya Bapak Ibu yang sudah akrab, terutama di kurikulum biasanya atau tim mutu itu sangat akrab. Nah artinya di literasi kita, kesimpulan kita itu di Mojokerto masih banyak yang cakap dan dasar. Dasar dan intervensi ini kalau digabung sekitar 37 sekian persen. Ini harus diselesaikan. Di mana menyelesaikannya? Menyelesaikannya adalah di Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian programnya nanti nyantolnya di mana? Nyantolnya ada di RAPBS di sekolah dan di dinas pendidikan. Maka nanti Bapak Ibu saya lihat Bapak Ibu di sini banyak orang-orang penting di sekolah masing-masing. Ketika nanti menyusun program RAPBS, program tahunan tolong didasarkan atas rapot pendidikan. Sing merah sama hijau itu didahulukan untuk diselesaikan, selama itu bisa. Biasanya diproses ya Pak. Kalau GTK ya itu nggak bisa sekolah menyelesaikan, itu wewenangnya dinas kalau di negeri kan begitu. Tapi kalau proses standar penilaian dan sebagainya bisa diselesaikan di sekolah. Kemudian untuk ini Bapak Ibu, untuk kemampuan numerasi ini lebih lagi, yang mahir hanya 1,48%. Kemudian yang cakap 32,33%, dasar 51,65%. Perlu intervensi khusus 14,54%. Nah, ini malah yang dasar sama intervensi khusus porsinya lebih banyak di numerasi. Ini PR kita semua Bapak Ibu, dinas pendidikan, sekolah, dan terutama Bapak Ibu semuanya yang kita andalkan di sekolah masing-masing yang langsung berhadapan dengan anak-anak di kelas. Ini rapot kita tiap tahun. Saya kalau Bapak Ibu bisa aksesnya adalah hanya untuk sekolah masing-masing. Tapi kalau kita di dinas bisa akses semua mulai MI sampai SMP ya, kita wewenang kita sampai di situ. MTS bisa, kalau MA kita tidak bisa karena kewenangan provinsi. Nah itu ternyata begini, di rapot itu ketika kita tilik lagi, kita klik lagi, di negeri itu paling banyak kuning. Ya dari ini ya kuning. Kuning itu berarti dasar. Ya. Kemudian kita buka lagi di swasta itu banyak yang merah.
Nah ini mohon nanti kita sama-sama menyelesaikan persoalan itu sehingga mutu pendidikan di Mojokerto menjadi lebih baik. Ini kemarin ketika lihat raport, nah raport itu harapannya dari pemerintah, raport itu dijadikan dasar, maka ada pelatihan namanya perencanaan berbasis data. Ya, kita dari dinas sudah ada beberapa perwakilan kepala sekolah sudah, kemudian sudah disampaikan ke MKKS. Apakah itu sudah nyampe ke Bapak Ibu guru? Kita belum sampai ke sana. Jadi perencanaan berbasis data, datanya apa? Raport pendidikan. Ya, raport pendidikan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, tujuannya yang sekarang ini adalah nanti Bapak Ibu mengimbaskan. Diimbaskan kemana? Diimbaskan ke teman-temannya di sekolah. Itu penting. Ya, nanti kalau ada yang misalnya kita nggak ingin lagi begini loh Bapak Ibu. Workshop ini hasilnya apa? Yosiku materi ini tak kirim file. Ya tamat kalau begitu. Nah, kita berharap monggo diawali, diimbaskan Bapak Ibu. Ya nggak masalah teman-teman nggak respect, teman-teman cuek nggak masalah. Yang penting kita harus menunaikan kewajiban itu. Ya lama-kelamaan nanti akan bisa. Ya namanya dicuekin teman, namanya kemudian dinyinyirin teman, alah soal enggak apa-apa. Itu orang akan melihat hasilnya, enggak masalah. Lakukan saja itu. Ya. Ini. Jadi kita berharap ada pengimbasan di sekolah. Kapan-kapan nanti saya akan datang ke beberapa sekolah, takoki koncone. Engko nek yo tak warah Pak koncone, engko nek aku ngomong wis yo pengimbasan, ya tak takoki murid. Itu Yo pasang banner ae. Apa namanya Bapak Ibu supaya kita sama-sama inilah di Dinas Pendidikan di Mojokerto kita berkolaborasi untuk memajukan dunia pendidikan karena begini, banyak hal, banyak PR yang memang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Dan andalan kita adalah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah masing-masing. Nah, saya tadi tergelitik oleh pertanyaan Bu ini masalah modul ajar. Sebenarnya itu hampir sama dengan modul belajar gitu aja. Sama, hampir sama, hanya sistematika dan CP-nya aja yang beda dikit. Tapi prinsip sebenarnya insya Allah hampir sama. Memang di kurikulum K13 ini tidak boleh oleh LPMP maupun kementerian itu tidak boleh ada BIMTEK. Memang benar, nggak ada BIMTEK kayak K13. K13 kan di BIMTEK dari pusat turunlah sampai guru. Sekarang tidak ada. Kenapa? Karena kurikulum Merdeka ini menginginkan semuanya dari Bapak Ibu guru. Pona. Ya semua dari Bapak Ibu guru. Angel. Pak, boleh nggak undang BIMTEK? Boleh, tapi sing diundang pada yang kemarin kita dari kementerian, mungkin Pak Sutoro juga sudah ya. Boleh, yang diundang siapa? Yang sesama sekolah sudah sekolah penggerak. Jadi bukan BIMTEK namanya, sharing ya. Sharing. Jadi mereka. Nah, harapannya apa? Kalau dulu kita dijejeli dari atas versus begini-begini, dan sekarang ada yang protes, Pak, ini semua dari pusat begini. Sekarang pemerintah, iki lo CPN wis garapen materi ini kayak apa, alur raya harus silahkan. Sekarang kekuasaan ada di guru itu besar sekali Bapak Ibu. Nah sekarang sambar malih apa mboten? Isik jaluk RPP teko dhuwur. Isik jaluk nomor malih modul dari tidak ada. Saya beberapa kali ditanya Bapak Ibu guru, Pak ada nggak contoh? Tidak ada, hanya satu saja contoh yang benar ini. Masalah sing lengkap, loh monggo disusun sendiri. Itu kurikulum Merdeka. Semuanya benar Pak ya? Semuanya benar bagaimana? Semua penting saya, penting penjenengan, semua benar. Ya nanti yang ditentukan dari pemerintah itu hanya capaian pembelajaran.
hancur juga gitu. Ya sampai hari ini itu masih ada teman-teman yang tanya, Pak ada nggak contoh perangkat yang lengkap? Sering saya. Nah, ini mohon diserahkan ke panjenengan sedaya untuk untuk membuat, mendesain proyeknya kayak apa, materinya apa saja, monggo rundingan. Tidak ada yang salah. Yang penting acuannya capaian. Kalau prinsip penilaian proyek, penilaian macam-macam ya sama prinsip penilaian itu. Ya, kurikulum itu insya Allah universal, hanya mungkin ada beda sedikit aja kemasannya. Itu Bapak Ibu ya, jadi nanti setelah ini tidak ada yang bertanya lagi, Bapak ada contoh perangkat lengkap enggak? Saya tanya, saya kan jenengan tanya, saya juga tanya ke sana, tidak ada Pak Anton, ya sudah berarti hanya satu lembar contoh yang benar yaitu. Itu pun belum tentu nanti oleh Bapak Ibu dibuat sama, nggak masalah, nggak sama. Nah, ini bisa jadi antar sekolah nanti banyak berbeda, nggak masalah. Sing penting itu dikerjakan, digarap dan tidak boleh sampai. Itu sekilas tujuan BIMTEK pada hari ini Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya maaf. Ini saya sudah berapa bulan baru ini ketemu dengan teman-teman IVS gitu. Semoga nanti kapan-kapan bisa ketemu kembali. Kalau biasanya saya ngurusi RPP dan sebagainya, kurikulum sekarang beda yang diurusi. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya gesernya dulu. Nah, tentang materi pembiasaan melestarikan sumber daya udara. Ini juga demikian diberikan gambar infografis tentang kondisi udara di Jakarta. Itu kita ambil di ibu kota, karena nanti ada di daerah yang lain. Ya, dapat menganalisis pengaruh banyaknya kendaraan terhadap kondisi udara di kota Jakarta, atau mungkin isu yang hangat barangkali dikaitkan dengan pindahnya IKN dan sebagainya, itu nanti bisa diarahkan ke sana. Ini konteksnya saintifik, bentuknya IC. Tentang pembiasaan melestarikan sumber daya alam, ini disusun oleh Pak Tirno, kelompok kami. Diberikan teks informasi tentang perubahan iklim bisa menyebabkan krisis air di Indonesia. Siswa dapat menganalisa pengaruh iklim terhadap ketersediaan air bersih. Ya, konteksnya saintifik, bentuknya pilihan ganda kompleks.
Kemudian masih tetap materi yang sama, pembiasaan melestarikan sumber daya air, disajikan diagram penggunaan air, siswa dapat menemukan cara untuk mengatasi kelangkaan air bersih di Indonesia. Bentuknya sama, konteksnya saintifik, bentuknya pilihan ganda kompleks. Masih dari Pak Tiono tentang pembiasaan melestarikan sumber daya tanah. Jadi tadi ada udara, air, sekarang tanah. Disajikan diagram hubungan sewa tanah dengan jarak ke pasar. Siswa mampu menganalisa hubungan antara harga sewa tanah dengan jarak ke pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Bentuknya sama, konteksnya saintifik, jenis soalnya pilihan ganda. Indikator berikutnya disajikan data jenis-jenis tanah di Indonesia. Siswa mampu membandingkan jenis tanah tertentu di Indonesia. Yaitu gitu saja, Nggih. Iya, jadi kelompok 4 insya Allah sama seperti kelompok lain. Jadi seperti itu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuas dincep menorek. Sudah. Besok kelas dilanjut. Tak gawatnya lek tau pengen blaster ya. Atau mundur-mundur, silakan ikuti kode yang saya berikan atau instruksi kata-kata yang saya berikan. Saat saya mengatakan maju, berarti Bapak maju. Saya mengatakan mundur. Kemudian saat saya mengatakan hore, ya hore, silakan Bapak loncat hore. Kemudian kalau mengatakan ke kanan, silakan ke kanan. Kalau saya menginstruksikan ke kiri, silakan bergerak ke kiri. Kemudian kalau ada teriakan hore, Bapak meloncat. Kemudian mengatakan besar, berarti kita menggerakkan tangan seperti ini, gitu Pak. Besar. Kalau kecil, kecil. Oke. Kalau panas, kalau kecil, kalau panas begini. Oke. Kalau dingin, didekap Pak. Tapi jangan mendekap dadanya orang lain loh Pak. Oke, dadanya sendiri Pak, Ibu. Oke. Enggak, itu sudah pemiliknya Pak Suntoro. Anjir. Monggo, saat saya mengatakan maju, ayo maju, ayo mundur, ayo maju, mundur, ayo teriak hore. Kurang Pak, ayo bergerak, nggih. Maaf loh Bapak Ibu, suara saya tidak merdu, jadi dengarkan saja, enggak apa-apa, kita ikuti gerakannya. Yang penting kita senang, nggih. Ayo satu kali lagi sambil mengikuti kata-kata saya, nggih. Ayo maju, ayo mundur, maju, mundur, ayo teriak hore. Kanan, kiri, kanan, kiri, ayo teriak hore. Besar, kecil, besar, kecil, ayo teriak hore. Panas, dingin, panas, dingin, ayo teriak hore. Satu kali lagi nggih, mengikuti instruksi saya. Bisa nggih Bapak Ibu? Ojo kalah karo muridé. Ya, masa muridnya kamu salah. Nah, nunjuk. Tapi kalau kita mempraktikkan salah juga. Izin karo muridnya nanti. Nggih. Ayo sambil bersama-sama mengucapkan kata-kata. Terima kasih semangat sekali Bapak Ibu. Ayo 1, 2, 3. Ayo maju, ayo mundur, maju, mundur, ayo teriak hore. Yang tinggi loncatnya Bu. Saya berkata kanan ya, ayo. Besar, kecil, besar,
lingkungannya. Kami kelompok 3. Kebetulan tema kami adalah tema potensi ekonomi lingkungan. Materinya ada 7. Ya, materinya ada 7. Ya, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita presentasikan satu persatu ya, sesuai dengan waktu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti ya. Materi yang 1 yaitu potensi sumber daya alam. Ya, ini bentuknya literasi. Ya, indikatornya apa yang ciri-ciri gak batik gitu. Diberikan teksnya, oke ya. Ada operatornya canggih, masih muda, cantik dan masih jomblo. Ya. Ya. Kalau mau daftar ini di bawah ini nomor gandul 1 ya. Oke. Diberikan gambar pentingnya manusia melestarikan sumber daya alam. Siswa dapat menjelaskan cara melestarikan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Konteksnya sosbud, jenis soal isi. Ya, kita lihat nomor 2. Nomor 2 itu nomor 2 ya, penentuannya nomor 2 ya. Nomor 2 bentuk soal nomor 2. Ya, 2. 1 atau 2? Oh, langsung 2. Oke, kita lihat di sini peta persebaran tambang di Indonesia. Ya, ini ada peta persebaran, di situ ada warna-warna, ada simbol. Berdasarkan peta persebaran tambang di Indonesia, pilih satu jawaban yang benar. Di situ ada A, B, C, D. Nah, itu A, di Pulau Sumatera terdapat tambang marmer, semen, garam, minyak bumi. B, di Pulau Sulawesi terdapat bla bla bla. C, di Pulau Kalimantan terdapat bla bla. D, di Pulau Jawa terdapat bla bla. Siswa hanya melihat peta lalu milih gambar, lalu milih jawaban mana yang tepat berdasarkan persebaran. Di situ ada warna dan simbol ya. Oke, next. Nomor 1 ya, sekarang nomor 1 kita lanjut. Apa? Iya, mana? IC. Indikatornya. Oh, indikatornya nomor 1 tadi, soalnya langsung nomor 2. Oke. I'm sorry, slip of tongue ya. Nah ini dari videonya ini nomor 11, perhatikan pernyataan berikut ini. 1, bagian berasal dari Indonesia bisa membuat perkakas dari logam dan besi. Pernyataan tersebut menunjukkan ciri salah satu nenek moyang bangsa Indonesia. Ini monggo Bapak Ibu, ini di stimulusnya kurang Bapak ya, nanti perlu ditambahi stimulusnya. Nah ini Bapak Ibu kalau ingin mencari infografis tadi tentang leluhur nenek moyang kita ketik aja infografis leluhur bangsa Indonesia misalnya. Nanti dicari mana-mana yang sesuai. Atau mungkin ini peta ada. Ya. Nah ini ada gambar peta dan seterusnya ini. Ini bisa diambil. Ini Melayu tua, Melayu. Ya. Kira-kira. Perlu saya bacakan Bapak Ibu untuk hasil diskusi ataupun tadi dari teman-teman. Yang pertama dari kelompok 1, tadi ada beberapa revisi perlu diperbaiki tentang redaksi soalnya. Kemudian dari kelompok 4 nomor 10, pertanyaannya belum lengkap, mohon dilengkapi. Kemudian di nomor 20 perlu diganti jawaban karena tanpa ada stimulus. Kemudian untuk kelompok 3, satu soal yang menjodohkan, pertanyaannya harus lebih jelas. Kemudian soal nomor 3 dari kelompok 3 perlu ada perintah
berilah tanda cinta, ya begitu, di kolom benar atau salah. Kemudian nomor 26 juga perlu perintah. Untuk kelompok 2 di nomor 12 perlu adanya stimulus dan ditambah dengan tentang nenek moyang tadi ya. Demikian. Untuk nomor 2 ini kurang juga soal yang jenis menjodohkan belum ada. Oh begitu, oh iya. Perlu 1 atau 2 soal menjodohkan biar komplit enggak? Soalnya kebanyakan isi ya perlu ada soal yang menjodohkan. Oh ini Bapak, jadi tambahan untuk kelompok 2 perlu soal menjodohkan. Demikian Bapak Ibu, aplaus untuk Bapak. Mohon Bapak Ibu hari ini diselesaikan untuk kemudian mengisi Google Form. Ada form yang belum direvisi dan ada form yang sudah direvisi. Kemudian juga kalau bisa filenya itu juga nanti dikirim ke Pak Suntoro ya sebagai koordinator sehingga komplit Bapak Ibu nanti mempunyai 4 file tersebut, dan Pak Suntoro nanti kalau juga saya dikasih file yang keempat itu ya yang sudah direvisi sebagai juga laporan kami ke pimpinan. Ini mungkin Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Sukman. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini agar kegiatan kita bisa manfaat dan nantinya juga bisa kita terapkan juga di sekolah, bermanfaat juga kepada anak-anak kami, peserta didik kami. Kami mohon untuk Pak Kamim memimpin doa menutup acara pada siang hari ini. Monggo Pak Kamim. Oke, ada tambahan Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Kamim, masih ada tambahan dari Pak Suntoro. Kesini Pak Kamim, tidak apa-apa. Ya, hanya menegaskan aja Bapak Ibu. Jadi hasil kerja kita 2 hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, untuk itu dari file-file yang sudah jenengan presentasikan tadi itu adalah 2 hal yang perlu jenengan lakukan. Tiap individu adalah nanti mengisi Google Form yang bit.ly link yang sudah disediakan oleh Pak Sukma. Di situ ada soal yang belum direvisi dan soal yang sudah direvisi setelah dipresentasikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk masing-masing koordinator nanti mengumpulkan dari semua hasil yang sudah direvisi dan selanjutnya dikirim ke drive yang sudah kita buat. Jadi hasil dealnya nanti termasuk juga mohon izin Pak Rohman, yaitu kuncinya ya. Jadi semuanya nanti bisa kita hasilkan produk dari indikator atau kisi-kisi. Yang kedua adalah soal dan nanti terkumpul dari 4 tema tadi. Itu tetap semangat Bapak Ibu ya. Untuk itu monggo Pak Mul. Ya, tadi saya keluar mungkin sudah disampaikan untuk mengisi bit.ly tadi itu kan mestinya person ya, Pak ya. Person. Jadi bukan yang sudah jadi satu, bukan yang sudah jadi satu. Jadi yang direvisi itu menurut saya itu saya buat 3 ya, 3 itu yang kita masukkan di situ. Dikirim ke bit.ly-nya link yang sudah di satu gak apa-apa. Karena kalau nggak apa-apa. Karena di situ ada nama. Kalau ingin ngecek, ya, kalau ingin ngecek siapa saja yang masuk di situ, pesertanya siapa, jadi itu mestinya itu setiap orang sendiri-sendiri. Ada juga biar untuk mengetahui siapa pembuatnya nanti di beberapa kelompok kan sudah nggak ada nama pembuat soal itu. Itu kan terlihat bahwa ada kerja ini. Jangan semuanya kerja kok Pak. Maksudnya mungkin disertakan nama kelompok aja. Ada beberapa kelompok itu yang nggak ngasih profile, jadinya wis kadung dikelompok nek utamane penggawean. Mungkin itu bisa
Satu-satu atau kelompok saja Pak? Gimana? Jadi Pak Pul nanti yang ini. Ya. Setelah yang ini tadi yang sudah diimplementasikan itu adalah file yang pertama. Berarti setelah itu yang sudah direvisi baru di biasanya hubungannya dengan itu Pak, dengan kemampuan ini, kapasitas file di situ nanti yang diupload berapa giga, biasanya itu ada pengaruhnya di situ. Kalau banyak gambar pasti nggak bisa terkirim. ID aja Pak, pakai aku belajar aja belajar. Aku belajar ID aja buat cukup. Dan ada batas. Masalahnya ini yang buat bukan kita dari Indonesia. Oh betul. Saya kira saya juga berpikir seperti itu, ternyata banyak gambar. Saya kira itu akan lebih dari 5 MB. Lebih baik sendiri. keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah taala bishamadillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam syahidallahu al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على وترفعنا بها انك تجد وتبارك اللهم يا غني ومن السماوات والارض ويرزقنا بها الجلال والاكرام شنو على محمد عبد رسولك وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الا انت مشهد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونحن نبتلي بالله وعزيز يا رب العالمين المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sukma yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua, dan Bapak Ibu seluruh peserta Bintek AKM, terima kasih banyak. Saya juga mohon maaf apabila ada kata kami yang kurang berkenan dalam membawa acara pada siang hari ini. Demikian, barangkali ada tambahan Pak Suntaro. Oh iya, Bapak Ibu jangan lupa kalau mau mundur absen dulu di panitia nih. Panitia sudah siap berada di depan.